Salam para pemirsa di mana saja berada, kembali bersama kami belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saat ini kita masuk kepada pelajaran yang keempat yang berjudul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Ari Depari. Salam Pendeta Ari Depari. Terima kasih boleh bergabung. Yang kedua adalah hamba Tuhan, Pendeta Kristiono Sarjono. Salam Pendeta. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melihat lebih dalam pelajaran yang sangat berharga ini, mari kita berdoa, kita undang Pendeta Ari Depari untuk mengawali dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami akan menyimpulkan satu pelajaran dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kami di pelajaran yang keempat. Biarlah kuasa roh akan menguasai kami semua, sehingga kami boleh menyampaikan poin-poin pelajaran ini dengan baik. Dan tentunya para pemirsa umat-umat Tuhan yang mendengarnya juga boleh terberkati dengan satu berkat kesimpulan pelajaran yang boleh kami ambil nantinya untuk satu kebenaran yang kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita hidup di dunia yang syarat dengan kesombongan. Kita hidup di dunia syarat dengan perpecahan ataupun pertikaian. Tetapi ada ajaran Yesus yang sangat luar biasa supaya kita bersatu, supaya kita rendah hati. Kita akan lihat lebih dalam apa inti daripada pelajaran ini tentang kesatuan melalui kerendahan hati ini. Pendeta Ari boleh berikan lebih dalam inti dari pelajaran kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Shalom untuk kita semua pemirsa yang boleh mengikuti pelajaran yang keempat, dan tentunya kita sudah boleh masuk lebih dalam lagi mengenai pelajaran yang bisa kita ikuti tentang persatuan yang diambil dari contoh-contoh yang terjadi di Jemaat Filipi dan juga Kolose. Pada pelajaran keempat ini kita berfokus kepada apa yang terjadi di Jemaat Filipi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Jemaat Filipi ini juga mengalami satu kondisi yang kalau menurut pelajaran Sekolah Sabat kita bilang hampir semua gereja alami. Ya, tentang bagaimana pada saat secara kolektif satu komunitas itu bersama-sama mereka akan menghadapi masalah-masalah yang berbicara tentang persatuan. Jadi Jemaat Filipi mengalami kondisi yang sama walaupun kondisi ini tidak dijelaskan secara langsung. Tapi kita bisa melihat dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kondisinya yang sulit di penjara untuk sampaikan kepada jemaat ini tentang yang namanya persatuan. Ada dua tokoh yang diduga, ya, saya bilang diduga karena memang ini hanya dilihat dalam pesan yang tersirat, ya, bagaimana dua orang ini diduga mengalami satu konflik, dan tentunya dua orang ini ditekankan kondisinya dalam akhir pelajaran ataupun surat yang disampaikan oleh
Rasul Paulus. Ya, dua orang ini saya percaya kita sudah tahu mereka dituliskan dimension, artinya di surat ini di Filipi 4 ayat 2. Ya. Jadi ada dua perempuan namanya itu Yudea dan satunya adalah Sintike. Jadi ada dugaan bahwa dua orang ini yang adalah figur yang cukup besar di jemaat Filipi, partner kerja Rasul Paulus juga yang sangat-sangat setia dan aktif pada saat Paulus melakukan pelayanan di Filipi, memiliki isu-isu tertentu sehingga di Filipi 4 ayat 2 ya Rasul Paulus berikan satu nasihat yang langsung ke dua pribadi ini, walaupun sebenarnya surat ini ditulis untuk jemaat. Ya, dalam konteks keseluruhan surat Filipi itu sebenarnya isinya banyak sekali hal-hal yang sangat intim dan positif. Karena menurut dari karakter semua surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, surat kepada jemaat Filipi ini salah satu surat yang paling spesial. Ya. Tetapi ada penutup, dia bilang, ya, Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, bahkan dia minta seseorang yang bernama Sun Sugos, ya, temanku setia, tolonglah mereka. Artinya supaya mereka punya rekonsiliasi. Ya, dan tentunya dia bahas di Filipi 2 tentang bagaimana persatuan itu penting. Ya, jadi kembali ke poin saya yang pertama tadi, di waktu yang singkat ini, bagaimana pelajaran kita bisa melihat di pelajaran keempat ini bahwa pada akhirnya semua gereja akan menghadapi isu-isu ini. Bukan berarti statement ini mewajarkan bahwa konflik di gereja itu normal. Ya, gereja yang adalah orang-orang yang mengikut Tuhan sebenarnya tidak memiliki kondisi normal dalam konflik, tapi itu dianggap wajar karena kebanyakan orang yang ada di gereja masih menjadi manusia berdosa. Makanya nanti di pelajaran selanjutnya di bagian hari Rabu sampai selesai kita diberikan satu solusi bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya untuk bisa menjauhi hal-hal ini. Ya, di bagian pertama ini hanya dijelaskan tentang bahwa persatuan itu adalah produk dari kerendahan hati. Ya, pelajaran Minggu dan Senin bilang bahwa persatuan itu adalah produk dari kerendahan hati. Kalau semua orang sudah bisa mengikut teladan Kristus yang merendahkan dirinya, ini salah satu pelajaran yang luar biasa dari surat Filipi ini. Tuhan itu sendiri merendahkan dirinya untuk bisa bersatu dengan manusia dan bahkan menyelamatkan manusia. Ya, kita ambil saja sedikit dari satu persatuan dan kerendahan yang besar itu, kita praktekkan dalam hati kita, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang bilang, kita ini kan semua manusia berdosa, ya wajarlah kita ada masalah. Berarti kita masih mewajarkan yang namanya konflik, salah paham, itu semua berasal dari banyak hal. Ya. Tapi ini bicara tentang, kalau pelajaran sekolah sahabat kita bilang, the origin of sin. Ya. Jadi dosa yang paling awal yang pernah muncul di alam semesta itu adalah kesombongan. Ya, ingin menonjolkan diri. Ya. Jadi tentunya ini boleh menjadi satu bagian penting yang bisa kita pahami, sehingga di awal pelajaran keempat ini kita mengingat bahwa persatuan itu adalah sebuah keharusan di jemaat, karena seharusnya semua orang yang mengikut Kristus bisa merendahkan hatinya satu sama lain, mengutamakan orang, sehingga tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk membuat seseorang harus lebih utama dari orang lain. Dan dalam hal ini tidak ada alasan bagi jemaat untuk tidak bersatu hati dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Ari Depari. Bagi pemirsa atau siapa saja yang mengikuti acara ini,
ketika Anda mendengarkannya dan rindu untuk pendalaman Alkitab lebih dalam, serta rindu untuk didoakan, di bawah ini ada nomor-nomor yang sudah disiapkan. Anda boleh hubungi. Dan selanjutnya, Pendeta Kris, kita di dunia ini banyak kepentingan-kepentingan dalam diri kita. Pola pikir kita, cara kita memandang, termasuk memandang Yesus adalah Tuhan, banyak kontroversi. Kira-kira bagaimana agar pikiran kita bisa seperti pikiran Kristus? Persilahkan Pendeta Kristiono. Baik pemirsa dimanapun berada, pelajaran yang keempat ini adalah pelajaran yang istimewa tentunya, karena menuntut satu konsep yang jelas, yaitu persatuan itu akan terwujud jika kita memiliki mindset seperti Yesus. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat sampai 8 itu adalah pelajaran hari Rabu dan Kamis. Saya ringkaskan saja. Di ayat yang keempat dikatakan begini, ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus tidak katakan abaikan kepentingan sendiri. Paulus tidak katakan lupakan kepentingan orang lain. Tetapi Paulus lebih menekankan adalah do not stop with ourselves. Artinya jangan berhenti hanya untuk memikirkan diri sendiri. Ini dia. Jadi Rasul Paulus memberikan penekanan adalah orang Kristen akan bisa bersatu atau menjadi agen persatuan kalau kita ini move beyond ourselves. Jadi kita harus melampaui kepentingan diri sendiri, melangkah jauh untuk menjaga atau memperhatikan orang lain juga. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini disimpulkan dengan satu kalimat pendek tentunya ya, yaitu persatuan itu akan terjaga kalau masing-masing kita tidak egois, mencoba memikirkan orang lain. Ya. Nah, kemudian di ayat yang kelima, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena Paulus menegaskan bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Nah, apa maksudnya? Memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Saya akan baca ayatnya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita lihat ada pikiran di sana, ada perasaan di sana. Ya, ada simpati dalam pikiran kita, tapi jauh lebih dalam adalah ada empati. Ya, sebuah tindakan, tidak hanya sebuah teori dalam pikiran, tetapi apa yang kita rasakan, kita hidupkan. Nah, dengan demikian, apa maksudnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Yang pertama adalah kita berpikir seperti Yesus berpikir. Dan Yesus tidak hanya memikirkan diri sendiri, dia memikirkan keselamatan umat-umatnya. Kemudian, ini tidak berarti kita hanya percaya doktrin Alkitab saja. Ini tidak berarti kita hanya percaya bahwa Yesus juru selamat. Ini juga tidak berarti bahwa kita percaya kalau kita ikut Yesus, kita selamat. Tapi lebih dari itu, kita harus memiliki mindset seperti Yesus. Pikiran yang selaras dengan perbuatan yang Yesus lakukan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku sekalian, kalau seseorang kita memiliki atau dipercaya oleh Tuhan harta yang banyak, maka harta itu tidak boleh mengendalikan pikirannya. Kalau mindset seperti Yesus adalah, jika seseorang dipercaya harta, maka harta itu digunakan untuk menolong orang lain. Seperti Yesus, dia sebagai raja di atas segala raja. Dia menggunakan kuasanya itu justru untuk menjadi hamba, ya, untuk menyelamatkan orang lain. Kalau orang memiliki kedudukan yang tinggi,
Dia tidak akan menggunakan kedudukannya untuk kepentingan sendiri atau untuk berkuasa atas orang lain. Dia akan menggunakan kuasanya untuk melindungi, untuk membimbing, dan untuk mengangkat mereka. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk melayani. Di ayat 6 dan 7 memiliki poin yang luar biasa, ya. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kita coba perhatikan, Allah tidak mengambil rupa sebagai malaikat. Allah tidak mengambil rupa sebagai raja. Allah juga tidak mengambil rupa sebagai seorang yang kaya raya atau pemimpin agama. Yang dia lakukan adalah menjadi hamba. Apa artinya? Persatuan dapat terwujud jika setiap pribadi memiliki mindset Yesus, yaitu rela berkorban. Yang berikutnya dikatakan di ayat yang ke-8, ya, ini sangat menarik, ayat 8, ya, yang dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, mati di kayu salib. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Yesus merendahkan diri. Kalau bagian pertama tadi, Yesus rela berkorban, sekarang dia merendahkan diri. Apa maksudnya? Bayangkan, dia adalah pembuat hukum, tapi dia harus taat menuruti hukum. Dia orang yang berkuasa untuk membuat segala sesuatu, tapi dia justru untuk menuruti perintah-perintah yang dia buat itu, ya, dia harus menunjukkan sebuah ketaatan. Dan harga ketaatan adalah kayu salib. Jadi dengan demikian, kunci persatuan berikutnya adalah merendahkan diri, meninggalkan pemikiran sendiri, dan beralih kepada ketaatan kepada firman-firman-Nya. Nah, merendahkan diri berarti mengizinkan firman Allah menuntun kehidupan kita. Seperti Yesus, merendahkan diri artinya dia yang pembuat hukum itu taat menjalankan kehidupan. Kalau begitu, saudaraku sekalian, persatuan itu sebenarnya tidak dapat diwujudkan dari kemampuan kita sendiri atau usaha kita sendiri. Ini adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Nah, bagian terakhir bagi saya adalah begitu mahalnya persatuan ini, karena untuk persatuan umatnya Yesus harus mencurahkan darahnya. Begitu mahalnya persatuan ini, maka kalau ada orang yang mau merusak persatuan di jemaat, ternyata berakibat fatal, ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan begini. Ini bagus sekali, ya. Ayat 16, tidak tahukah kamu ini adalah bentuk plural, yaitu jemaat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, dalam arti jemaat. Saudaraku sekalian, jadi aplikasinya begini. Untuk menjaga persatuan, ya. Kalau saya terpancing untuk bertengkar di gereja, saya harus ingat Yesus sudah mati untuk orang itu. Jadi saya tidak boleh bertengkar dengan orang itu. Kalau saya mau memberikan gosip tentang orang lain, saya harus langsung ingat, oh, Yesus sudah mati untuk orang itu. Saya tidak berhak untuk membuat gosip. Kalau saya dengan jari saya di HP saya terpancing untuk menuliskan keburukan orang lain, saya harus cepat ingat, demi persatuan, Yesus sudah mati untuk orang itu, sehingga saya tidak berhak untuk
memberitakan hal yang buruk tentang orang lain. Kalau saya ingin berbuat curang, saya harus cepat diingatkan, Yesus sudah mati untuk orang itu. Saya tidak boleh hidup curang atau merugikan orang lain. Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan dalam jemaat benar-benar akan terjadi kalau: 1. Kita memikirkan kepentingan orang lain. 2. Kita rela berkorban seperti Yesus. Dan yang ketiga, kita taat kepada firman Tuhan. Karena hanya itulah yang dapat menolong kita menjadi lebih setia. Bagian terakhir saya bacakan di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Jumat ya. Bagian akhir, sepanjang kekekalan yang tiada akhir, Kristus dan karya penebusannya akan menjadi tema utama dalam pembelajaran kita. Tema utama dalam pembelajaran kita bukan saya, bukan kita. Tema pembelajaran dalam penebusan bukan apa yang sudah aku capai, bukan apa jasa saya, tetapi tema penebusan yang akan menjadi dasar dari persatuan adalah Kristus. Kristus yang telah berkorban, penebusannya menjadi tema bagi kehidupan berjemaat. Demikian Pendeta Sumeyang yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Kristiono. Saudara sekalian, ketika kita sudah dengar dan kita sudah renungkan pelajaran ini, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Ternyata kalau kita mau memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, kalau kita mau merasakan kesatuan yang sangat luar biasa, kita harus lalui sekolah, yaitu sekolah kerendahan hati. Dari situlah kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan melihat banyak berkat dalam kehidupan kita secara pribadi. Berkat bagi rumah tangga kita, bagi gereja kita, bagi komunitas kita di mana kita berada. Yaitu berkat bila mana kita rendah hati, kita akan merasakan banyak berkat-berkat yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari, terima kasih Pendeta Kristiono Sarjono yang sudah memberikan kita makanan rohani pada saat ini yang sangat menguatkan kita. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas perhatian kita di dalam acara ini, dan bila mana Anda rindu belajar lebih dalam, rindu untuk didoakan, Anda boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di layar ini. Baik, untuk mengakhiri kita minta kesediaan Pendeta Kristiono untuk tutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau rindu agar kami boleh bersatu dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dan bahkan dalam jemaat-Mu. Terima kasih karena untuk menjamin terjadinya persatuan, Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah memberi teladan akan kasih yang sesungguhnya, kasih yang rela berkorban, kasih yang taat dalam menurut segala firman-Mu, kasih yang tidak hanya mementingkan diri, tapi memikirkan orang lain. Kiranya melalui pelajaran ini, kami boleh semakin taat akan firman-Mu, meneladani akan kasih-Mu, dan boleh belajar untuk memikirkan dan memperhatikan orang lain. Kami rindu persatuan yang Engkau anugerahkan bagi kami akan terus membawa jemaat-Mu kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Kami rindu ketika Engkau datang yang kedua kali, kami didapati bersatu, kami didapati sedang bertumbuh di dalam iman, kami didapati setia, layak untuk kerajaan-Mu. Mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Program ini terselenggara oleh karena kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sahabat Konferensi Jawa Kawasan Timur
dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan